Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Sana. Saya dari MB 4808. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya di sini bikin videonya di rumah karena saya ada keperluan keluarga. Saya akan menjelaskan tentang tema pengertian toleransi dalam Islam. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing, tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Kemudian adapun dalam konteks masyarakat dan agama, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam toleransi beragama, masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lain. Dalam agama Islam ini sendiri, konsep tasamuh mengandung konsep rahmatan lil alamin. Meskipun di dalam Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang definisi tasamuh, ini akan tetapi di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa tema yang terkait dengan toleransi ini. Beberapa di antaranya seperti rahmat atau kasih sayang pada ayat 17 atau salam keselamatan pada Al-Furqan ayat 63. Toleransi antara umat beragama yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu pertama bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan, yang kedua kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan, ketiga saling menghargai dan menghormati keyakinan, keempat berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia. Semua hal tersebut agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur antara umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam yaitu 1. Berbuat adil pada siapapun. Ibnu Kaisar rahimahullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti hanya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang lemah di antara mereka. Oleh karena itu hendaklah berbuat baik dan berlaku adil, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 juga dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanan orang-orang telah memerangi kamu, karena agama setelah mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, maka sesungguhnya mereka telah termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat ini maka dapat disimpulkan bahwa selamat umat agama lain tidak memerangi, memecah belah hingga menjauh umat Islam dari aturan agama yang dianut. Maka sebagai umat Islam kita wajib untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam surat Al-Kafirun yang memiliki untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. Kita harus memahami bahwa Allah yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan memeluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini. Begitupun kita tidak
seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan kita yang jalani. 3. Toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi, terutama transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agama, tidak merugikan orang lain dan keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 85 yang memiliki arti dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukuplah takaran serta timbangan secara adil, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak di mereka." Di dalam ayat ini secara tegas mengajak umat manusia untuk tidak berlaku curang dalam urusan perdagangan. Tentu perilaku membeli dengan meminta timbangan lebih serta melakukan penjualan dengan melakukan kurang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Surat Al-Qur'annya surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala an abidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak perlu pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untuk agamamu dan untukku agamaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.